Halo sahabatku, sahabat Paham dimanapun kalian berada, senang bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri, dan khususnya kali ini kita akan membahas tentang sudut-sudut yang berrelasi pada trigonometri. Bagi sahabatku, sahabat Paham yang baru bergabung, jangan lupa silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, mari kita mulai. Sudut-sudut berrelasi dalam trigonometri. Yang pertama kita bahas adalah nilai trigonometri pada setiap kuadran. Nah, di sini saya gambarkan sebuah lingkaran, yaitu di dalamnya terdapat sebuah titik pada kuadran 1, ya, di mana absisnya atau X-nya positif dan Y-nya atau ordinatnya negatif. Nah, kembali kita akan ingat tentang rumus-rumus atau cara mencari perbandingan trigonometri, di mana sinus A, yaitu sudut yang diapit oleh garis sumbu X positif dengan garis ini, didefinisikan sebagai Y per R, atau sisi depan dibagi sisi miring. Dan kosinus A adalah X per R, atau sisi samping dibagi sisi miring. Sedangkan tangennya adalah sisi depan dibagi sisi samping, atau Y per X. Dan satu lagi, kita dapatkan kosekan. Kosekan ini adalah kebalikan dari sinus. Maka kosekan A adalah R per I, sedangkan sekan adalah kebalikan dari cos, menjadi R per X. Sedangkan kotangen adalah kebalikan dari tangen, menjadi X per I. Sehingga nanti kita akan buat pasangan sin adalah kosekan, pasangan cos adalah sekan, sedangkan pasangan tangen adalah kotangen. Pasangan di sini yang dimaksud adalah pasangan yang berkebalikan. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan. Ini adalah koordinat kartesius, di mana di sini memuat sumbu X dan sumbu Y. Nah, kuadran 1 itu terdapat dari 0 derajat ke 90 derajat, itu berlawanan putaran jam-jam, ya, dari kanan ke kiri. Sedangkan sudut berikutnya, kuadran 2, dapat dari 90 derajat sampai 180 derajat. Dan kuadran ketiga dari 180 derajat sampai 210 derajat. Selanjutnya, kuadran keempat adalah dari 210 derajat sampai 360 derajat. Kemudian di sini tadi X, Y ini bernilai positif, absisnya positif, koordinatnya positif. Sedangkan di kuadran 2 di sebelah sini adalah X-nya negatif, maka koordinatnya ini adalah min X, Y. Sedangkan ordinatnya tuh ini adalah positif, ya. Ke bawah Y negatif atau ordinat negatif, maka di kuadran ketiga X-nya negatif, Y-nya negatif. Sedangkan di kuadran 4 yang negatif adalah Y-nya, sehingga koordinatnya menjadi X, min Y, karena di sini adalah sumbu X positif. Selanjutnya, perhatikan di kuadran 1 karena X dan Y-nya bernilai positif. Perhatikan di sini semua perbandingannya membuat X, Y, dan R karena semuanya positif, maka otomatis nilai di kuadran pertama untuk semua perbandingan trigonometri adalah positif, baik sin, kosekan, cos, sekan, tangen, dan kotangen. Sedangkan untuk kuadran kedua, karena di sini yang positif adalah Y, sedangkan yang memuat Y adalah sinus dan kosekan, maka yang menjadi positif di kuadran kedua hanya sinus dan kosekan. Sedangkan kosinus, tangen, sekan, dan kotangen itu bernilai negatif. Selanjutnya di kuadran ketiga, perhatikan di sini X-nya negatif, Y-nya negatif. Maka supaya di sini positif berarti X dan Y bertanda sama. Ingat, yang memuat X dan Y adalah tangen dan kotangen. Jika tandanya ini sama, X dan Y bertanda sama, maka ini menjadi positif. Misalnya ini positif menjadi positif, ini negatif menjadi positif. Sehingga di kuadran ketiga yang bernilai positif hanyalah tangen dan kotangen. Sehingga sinus, kosekan, kosinus, dan sekan itu bernilai negatif. Selanjutnya di kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos dan sekan. Karena di sini yang nilainya positif adalah absis atau X-nya. Sedangkan yang membuat X adalah kosinus dan sekan. Perhatikan di sini kosinus ini X per R, di mana R kan selalu bernilai positif, ya. Sekan juga di sini membuat X, ini bernilai positif, maka otomatis
Di kuadran keempat yang positif adalah kosinus dan sekant. Sisanya negatif, yaitu sinus negatif, kosekant negatif, tangen negatif, kotangen negatif. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami dengan baik. Untuk lebih jelas, mari kita bahas beberapa contoh berikut. Contoh 1, jika alfa adalah sudut di kuadran 2 dan kosekant alfa sama dengan 5/3, tentukanlah nilai sekant alfa dan kotangen alfa. Baik, mari kita jawab. Kosekant alfa tadi perbandingannya adalah R per Y atau miring per depan. Ya, di sini R-nya 5 atau miringnya 5, sedangkan depannya 3. Ingat untuk mencari R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Dalam hal ini kita mau cari X, maka kita dapatkanlah akar dari R kuadrat kurang Y kuadrat. Tadi R-nya 5 dan Y-nya 3. Perhatikan, 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, 25 kurang 9 sama dengan 16, akar 16 sama dengan 4. Sehingga X-nya adalah 4. Perhatikan, tadi katanya di kuadran kedua, maka otomatis absisnya atau X-nya itu bernilai negatif. Maka dalam hal ini X-nya adalah min 4. Maka sekarang kita hitung sekant alfa. Sekant alfa, sekant itu kebalikan dari cos. Cos sama dengan X per R, maka ini menjadi R per X. R-nya 5, X-nya min 4. Maka kita dapatkanlah sekant alfa sama dengan 5 dibagi min 4 atau min 5 per 4. Selanjutnya, kotangen alfa sama dengan kebalikan dari tangen. Tangen kan Y per X, maka kotangen X per Y. X-nya tadi min 4, Y-nya 3. Maka kotangen alfa sama dengan min 4 dibagi 3 atau sama dengan min 4 per 3. Mudah-mudahan ini dapat dipahami dengan baik. Contoh yang kedua, jika kotangen alfa kali sin alfa lebih kecil dari 0, artinya hasil kali dari kotangen dan sin itu adalah negatif. Maka alfa terdapat di kuadran keberapa? Ingat, di kuadran kedua, kotangen adalah bernilai negatif dan sinus bernilai positif. Sedangkan di kuadran ketiga, kotangen bernilai positif dan sinus bernilai negatif. Di kuadran keempat, kotangen bernilai negatif dan sinus bernilai negatif. Kenapa kita ambil kotangen sama sinus saja? Karena di sini yang dikalikan adalah kotangen dan sinus. Sekarang kita simpulkan kotangen alfa kali sin alfa lebih kecil dari 0, artinya bernilai negatif. Nah, supaya bernilai negatif, maka kotangen alfa dan sin alfa harus bertanda tidak sama, supaya hasil perkaliannya negatif. Maka yang bertanda tidak sama kotangen dan sinus adalah di kuadran 2 ini, lihat nih, kotangen negatif, sinus negatif. Di kuadran ketiga, kotangen positif, sinus negatif. Maka dengan demikian, kotangen alfa kali sin alfa lebih kecil dari 0 atau bertanda negatif terdapat di kuadran kedua atau di kuadran ketiga. Sahabat-sahabatku, di sini kotangen alfa kali sin alfa lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Bagaimana supaya itu terjadi? Berarti supaya itu terjadi hanya dua kemungkinan, yaitu nilai kotangen dan nilai sinus harus bertanda sama. Berarti yang bertanda sama pastilah yang pertama di kuadran 1, karena di kuadran 1 semua bernilai positif. Sedangkan yang bertanda negatif sama-sama yaitu kuadran keempat. Di sini kotangen negatif dan sinus negatif. Maka supaya didapatkan kotangen alfa kali sin alfa bernilai lebih besar dari 0 atau positif, haruslah di kuadran 1 atau di kuadran 4. Sahabat Epaham, terima kasih telah bersama-sama dengan Epaham. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.